magnet rezeki. Satu sama terhubung. Nah, Pak Ari, tadi Pak Ari sempat nyebut tentang menara 165 gitu sebagai tonggak gitu ya, tonggak bersejarahnya ISQ, dan itu ternyata bukan berangkat dari awal, tapi dari setelah Grand Y-nya ketemu gitu ya Pak Ari ya. Iya. Nah, berarti kan kalau buat teman-teman semua nih yang mau belajar di YouTube gitu kan banyak orang yang bertanya, kapan saya suksesnya gitu. Nah, Pak Ari tadi nyebut tuh suksesnya itu di nomor satu ternyata dimulainya semuanya dari Grand Y, dari atas. Cara menemukan Grand Y gimana Pak Ari? Mungkin tadi sempat digali, tapi kayaknya perlu dikupas lagi Pak Ari. Ya, ada dua cara untuk menemukannya. Cara pertama ya cara alami, seperti yang Ustadz Nas dapat. Ustadz Nas kan alami dapatnya, yaitu dihilangkan strong Y dan big Y. Strong Y-nya itu keinginan untuk materi, big Y keinginan untuk dihargai. Nah, ketika Ustadz Nas kejadian subprime mortgage bisnisnya jatuh, Pak. Kemudian akhirnya saat itu ditagih oleh YLKI, kemudian ditagih oleh pengadilan dan sebagainya. Ustadz Nas sekarang mau ngadu kemana lagi? Ustadz Nas menjadi seperti Nabi Ibrahim yang dibakar api, kan? Nggak bisa ngadu. Akhirnya sadar, oh Allah rupanya ya tempat saya ngadu, gitu kan? Tapi Allah ini di situ kan baru sadar, ya Allah, kirain itu bisnis, kirain itu uang, kirain jadi YouTuber, kirain kalau followernya banyak, ternyata yang bahagia itu Allah, gitu. Nah, itu Ustadz sudah secara otomatis sistem membuat Ustadz dapat Grand Y. Lalu sekarang Ustadz turun ke bawah deh. Ustadz jadi ngajar ngaji, Ustadz ngajar berkontribusi, lalu bikin magnet rizki, berkembang sampai ke Malaysia. Sekarang di mana-mana dicintai, ketemu Prof Muhaya, ketemu banyak orang. Akhirnya Ustadz Nas eksis deh di Malaysia, di Indonesia, dan akhirnya dapat kepastian rizki. Maka jadilah magnet rizki, kan gitu. Allah. Itu adalah cara alami, tapi kan nggak semua orang kuat ya Ustadz ya. Iya. Untung aja Ustadz kuat. Kalau Ustadz diulang lagi mau kan? Nggak mau. Nah, sekarang yang follower ini yang sedang menyaksikan, kira-kira mau nggak ngalamin seperti yang Ustadz alami atau seperti yang saya alami? Nggak mau kan? Maka itu saya bikin cara kedua. Cara kedua itu adalah saya simulasikan, saya kompres perjalanan hidup 20 tahun ini, saya kompres, dan kemudian maka jadilah buku ESQ ini. Nah, tapi buku ini kan tebal nih, jilid 1 350, jilid 2 350. Begitu ditanya, sudah pada punya buku belum? Sudah. Wah, hebat. Kagak dibaca. Ditanya sudah bab berapa? Bab 1. Nah, dari situ baru saya bikin training ESQ. Dulu training ESQ saya bikin di masjid-masjid. Tapi dikasih gratis malah nggak datang. Jadi saya kasih training gratis, nggak datang. Oke, nggak bisa bikin di bioskop, nggak datang. Begitu saya bikin mahal, baru berbondong-bondong gitu. Jadi akhirnya baru mereka datang di hotel-hotel, di mana gitu. Nah, dari situ mereka dapatkan ilmu yang saya lalui tanpa harus mengalami apa yang terjadi dengan Ustadz Nas. Tanpa seperti saya tahu 98. Karena kan nggak semua mampu. Contoh yang menteri ke ekonomi Jerman kan, terkena lockdown, ekonomi jatuh, bunuh diri. Allah. Itu bunuh diri. Terus kemudian Whitney Houston nggak kuat, bunuh diri. Kurt Cobain, vokalis Nirwana, bunuh diri. Kemudian Suli ya, bunuh diri. Kemudian Robin Williams, bunuh diri. Mengapa? Karena mereka nggak ketemu Grand Y kehidupan. Nah, Grand Y itu ada dua cara. Bisa melalui kehidupan alami, tapi kalau kuat gitu kan, atau ikut training ESQ gitu kan. Nah, di situ kan itu yang terjadi ketika Ustadz Nas ikut ya,
Dan di situ kan pendalaman, oh akhirnya ketemu jawabannya, akhirnya begitu ketemu bangkit lagi Ustadz Nas, kemudian maju dengan magnet rezekinya, tapi energi itu yang didapatkan. Betul. Cara yang paling yang diwajibkan itu sebenarnya puasa kan. Puasa 1 bulan penuh, setiap malam taraweh. Nah, puasa itu membuat kita jadi zero, yaitu menguatkan, membersihkan hati. Taraweh menguatkan, baru yang ketiga zakat mengeluarkan. Allah. Jadi membersihkan, kuatkan, keluarkan. Ya, bersihkannya itu dengan puasa, penguatannya dengan taraweh, bisa 11 atau 23 rakaat, kemudian dikeluarkan energinya dengan zakat. Nah, itu ada wajib setiap jiwa melakukan zakat fitrah kan. Nah, itu kalau dirumuskan menjadi 1, 6, 5. 1 hatinya, 6 untuk mentalnya, 5 untuk mengeluarkan energinya. Kalau Ustadz namanya adalah positive motivation, positive feeling, positive thinking, gitu. Masya Allah, ya. Satu lagi Pak Ari, mungkin 2 lah ya, tentang ZMP Pak Ari, ya, Zero Mind Process, ya. Jadi memang sih saya merasa bahwa ketika kita itu tuh kayak kita pertama masih ada kemelekatan, masih ada dosa, masih ada hal-hal yang kita cintai dan seterusnya gitu. Terus kemudian ZMP itu kan memproses itu supaya kita zero dulu gitu, betul nggak Pak Ari? Betul. Ya. Cuma tantangannya tuh kita nggak gampang untuk menuju ke ZMP itu gitu Pak Ari. Ya. Bisa diterangkan nggak Pak, gimana caranya supaya, dan saya betul-betul ketemu ZMP saya. Pada saat ZMP itu saya lost gitu, saya tuh hilang pada saat saya minus 21 miliar itu Pak Ari. Beneran saya hilang banget gitu, dan saya tuh kayak nggak pengen ketemu orang Pak Ari, karena semua orang ngejar-ngejar saya kan. Jadi ZMP saya bukan karena ilmu gitu, tapi karena kepaksa gitu Pak Ari. Oke, ini coba ada gambar nih, saya mau kasih lihat ZMP. Sebenarnya kan orang itu kan punya fitrah di dalamnya itu. Tetapi fitrah itu 50% dibentuk oleh lingkungan kan. Kalau hasil riset membuktikan diri kita ini 50% itu adalah fitrah, 50% dibentuk oleh lingkungan. Lingkungan itu terjadi akibat apa yang dilihat, dirasa, dan dengar. Contohnya prasangka negatif, misalnya sering ditinggal oleh mantan, maka setiap kali ketemu calon istri, calon suami, wah ini kayak mantan saya ini, itu kan prasangka negatif. Fitrah untuk kerjasamanya hilang. Prinsip hidup, yang penting saya merasa paling benar. Pengaruh pengalaman, saya pernah disakiti, semua pasti akan menyakiti. Kepentingan, apa-apa bukan untuk kepentingan kebersamaan, kepentingan diri, ego. Sudut pandang, ngelihat orang jeleknya saja, seperti mata lalat. Yang lihat, dimanapun dia ada, lihatnya hanya buruknya orang. Banding, tidak pernah syukur, membanding-bandingkan. Literatur, menurut buku A gini, menurut buku B gini, bukan menurut hati. Padahal Nabi kan istaftik kolbak, mintalah kepada hati. Nah, dari gambar ini ada 2 strategi. Ya, 1 adalah melakukan tazkiyatun nafs, yaitu membersihkan yang luar, yang 7 belenggu itu dibersihkan. Cara membersihkannya dengan mengganti dengan 6 rukun iman. Ya, caranya adalah menanamkan 6 rukun iman dan kemudian menzikirkan yang 7 itu melalui puasa takbiratul ihram. Dan kemudian dengan menyadari lalu menghapuskan, melakukan deletion. Nah, itu yang disebut ZMP. Tapi takwiyatun nafs yang fitrah dalamnya itu warna putih dikuatkan. Jadi dipompa dari dalam, pompa, terus dia melebar menutup belenggu hitam. Itu caranya dengan zikir Asmaul Husna. Nah, sekarang mari kita lihat kalimat pertama ketika saya bertemu Ustadz Nas. Ustadz Nas itu langsung mengatakan, Pak Ari, terima kasih ya. Saya mau menyampaikan bahwa saya dulu ketika itu down, saya ikut ASQ, bolak-balik karpet saya sampai ke karpet itu sampai basah deh oleh air mata saya. Saat itu itulah hiburan saya. Di situ saya dapat inspirasi, Pak Ari guru saya. Nah, nggak semua orang mampu bicara seperti itu.
Biasanya kan kalau sudah jadi pembicara top, sudah jadi motivator, maka dia lupakan gurunya. Berarti Ustadz Nas ini adalah sudah ZMP, Switra. Itu kan ketika Ustadz Nas ngomong terima kasih ke Pak Ari, ini guru saya saat itu saya bukan ingin membanggakan diri, tapi Ustadz Nas sedang berzikir, ya syakur, 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 ya syakur. Mulutnya yang keluar, terima kasih Pak Ari, terima kasih guruku, tapi hatinya, ya syakur, ya syakur, ya syakur, ya syakur. Kemudian mulutnya, terima kasih Pak Ari telah mengajarkan. Tangannya baru bergerak menjadi magnet rezeki. Allah. Ini disebut dengan positive motivation, positive feeling, positive thinking. Ya Allah, teman-teman gimana? Belajar banyak ya? Luar biasa. Terakhir Pak Ari, tentang generasi emas atau visi emas. Ya, mungkin Pak Ari jadi doa akhirnya kan buat kita semua Pak Ari, gitu kan. Boleh nggak disampaikan Pak Ari ke teman-teman gitu kan, agar kita menjadi generasi emas gitu Pak Ari. Generasi emas itu kan generasi baru. Saya sedang melihat Ustadz Nas ngomong, inilah cita-cita saya. Allah. Yaitu melahirkan Ustadz Nas lainnya, Ustadz Nasrul lainnya. Kalau bisa satu provinsi ada lagi satu, nanti lama-lama satu kabupaten satu negara ada satu. Kemudian orang-orang seperti Ustadz Nas inilah yang harus terus bertambah dan menyebar. Itu generasi baru, generasi yang cerdas, tidak hanya intelektual, emosional, spiritual. Ustadz Nas adalah seorang Ustadz Nasrullah, yang cinta Allah, cinta Quran. Tetapi Ustadz Nas juga sebagai pebisnis wirausaha, pakai dasi, bersaing dengan dunia internasional, bertemu dengan para CEO, menyampaikan kebenaran Al-Quran dengan gagah, bukan hanya disimpan di musola, tapi maju serentak ke pasar-pasar, ke toko-toko. Sehingga Al-Quran itu istilahnya dibumikan. Dan itu yang Ustadz Nas sedang lakukan. Jadi kalau cerita Indonesia emas, atau karena di Malaysia ada, sampaikanlah Nusantara emas, itu adalah lahirnya generasi baru yang cerdas bukan hanya intelektual, ya, tetapi cerdas emosional dan cerdas spiritual. Allah. Kalau istilahnya Ustadz Nas itu yang positive thinking, positive feeling, positive motivation. Nah, keseimbangan itulah yang menjadi cita-cita. Nah, tahun 2000 ini kita deklarasikan, yaitu generasi baru, generasi yang bermoral dan berkarakter. 2030 itu adalah Nusantara yang sejahtera, yang per kapitanya saya sebut angka 16.500 US dollar. Mungkin di Malaysia sudah lebih tercapai lah. Nah, sehingga masyarakat makmur dan sejahtera. Belajar dengan ilmu magnet rezeki gitu. Nah, kalau 2045 itu sudah adidaya. Kita sudah sejajar dengan negara-negara barat sana. Seperti halnya Andalusia, Cordoba yang bisa dulu lebih hebat dari Eropa. Nah, kita umat Islam juga harus sejajar dengan mereka. Kalau 2085 sudah kebangkitan kembali yang zamannya para sahabat kembali memimpin dunia. Gitu. Dan itu semua hanya terjadi kalau selalu positive thinking, positive feeling, positive motivation. Yaitu dengan 165. Ya Allah, udah kayak ngeblend nih Pak Ari ini, Masya Allah. Alhamdulillah ya teman-teman semua, inilah pembelajaran kita yang luar biasa. Dan rasanya ini pada nggak pengen ini Pak Ari ya berakhir, tapi waktulah yang juga memisahkan kita. Pak Ari, terima kasih banyak. Terima kasih Ustadz Nasrullah. Insyaallah, sama-sama Pak. Barakallah teman-teman semuanya, mari sama-sama kita akhiri majelis kita dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah buku ini menjadi mega bestseller, dicetak berulang-ulang lebih dari 50 kali cetak. Alhamdulillah, semua royaltinya 100% untuk pesantren. Bagi teman-teman yang belum subscribe dan baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe. Insya Allah Anda akan mendapatkan materi-materi yang terbaik dari channel ini.